Sifat wahdaniyah, karena Nabi Muhammad sudah diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Hai yang sedang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, karena sedang meriang, panas dingin, lain meriang merindukan kasih sayang, lain ya, bermeriang. Akhirnya ya mudaththir, hai bangunlah yang sedang berselimut, kum berdiri, bangun, fa'anzir berikan peringatan. Di sanalah yang tadinya mengenalkan Islam dengan cara sembunyi-sembunyi ke Khadijah istrinya dulu, keponakan Sayyidina Ali, sahabatnya Abu Bakar. Karena ada perintah kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir, sampaikan, maka kemudian akhirnya disampaikanlah kepada orang Quraisy. Orang Quraisy ini yang awalnya Yahudi dan Nasrani, melihat para budak, orang-orang kemudian banyak yang mengikuti Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sifrobuka, wahai Muhammad, siapa Tuhanmu? Maka Nabi menjawab, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini bagian dari dalil sifat wahdaniyah. Nis esa pasti dengan sendirinya ada wujud. Mazhab Asy'ariyah nanti kalau ngaji tauhid, ngajinya ke siapa? Ulama ahli tauhid dipelopori sama siapa? Yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi. Ya. Nah nanti tinggal kita apa? Kajian ngaji di Masjid Al-Amin, siapa yang ahli tauhid? Undang kiainya, jelaskan khusus tentang ilmu tauhid. Itu nanti sanad gurunya sampai ke pengarang kitab yang pertama kali mempelopori di bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kemudian datang lagi pelopor ilmu untuk membenahi ubudiyah, namanya syariat atau fikih. Mazhabnya ada 4, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Samudra, ya. Kayak suruh ngarakit bok belajar Imam Samudra. Imam Samudra gak ke bawah mazhab, tidak. Ya, termasuk Imam Ghazali saja itu ahli tasawuf, tapi dalam fikihnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, setelah tauhid, fikih, tasawufnya juga tetap harus belajar. Karena tasawuf itu bagian dari rukun di dalam beragama. Ya, di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu, mal Islam ya Rasulullah, mal iman ya Muhammad, mal ihsan ya Muhammad. Maka rukun di dalam agama, orang yang ngaku beragama harus paham rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, fahuwa muhsinun. Maka orang yang tadi wudunya sempurna, sholatnya belajar diperbaiki, syahadatnya baik, ubudiyahnya ditata pakai ilmu fikih, lahirlah sholat-sholat yang dapat mencegah kemungkaran. Sholatnya yang benar, syahadatnya yang benar, maka bertetangga benar, bernegara benar, berumah tangga benar, pakai cara itu namanya ihsan. Lahir dari Islam, iman, dan ihsan. Syahadat yang seperti inilah yang nanti akan menghantarkan
manusia-manusia ke dalam surga. Gitu ya. Mudah-mudahan kita lagi belajar ya. Masih banyak kekurangan kita, masih banyak. Mau tidak mau ya, ngaku tidak ngaku, sebetulnya ubudiyah kita masih banyak kekurangan. Ya. Di dalam keyakinan bertauhid ya masih harus dibenahi. Di dalam ubudiyah syariat, fikihnya harus dibenahi. Bab muthaharah tentang tata cara bersuci ya, tentang tata cara paham air yang mensucikan, yang tidak mensucikan, yang terkena najis, yang boleh digunakan untuk berwudu, dipahami. Tasawufnya adalah lahir dari keyakinan yang ada dalam hati dan tercermin dalam ubudiyah syariat. Dengan siapapun melahirkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kontribusi baik kepada manusia lain. Itu saja kajian malam ini, karena harus dilanjut acara manakib di Tanjung Pura ya. Jadi nggak bisa lama-lama mungkin. Mudah-mudahan kajian malam ini bermanfaat dan memberi motivasi kepada yang hadir untuk terus berusaha memperbaiki diri dalam interaksi dengan Allah dan interaksi dengan manusia. Karena di dalam rukun Islam itu adalah membenahi interaksi manusia dengan Tuhan. Rukun Islam, dan satu-satunya yang membenahi dengan sesama manusia itu adalah di zakat. Syahadat, kesaksian diri kita dengan Allah. Sholat, kesaksian diri kita dengan Allah. Zakat, kesaksian diri dengan Allah. Tapi ketika zakatnya diterima, maka orang itu akhirnya bebannya terkurangi menjadi nilai doa. Ada interaksi diri dengan Tuhannya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Pas lillahi ta'ala nyerahkan ke Gusti Allah. Tapi begitu disampaikan ke mustahik gembira. Apalagi zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Maka orang-orang yang agnia, ada bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal, infak, sedekah. Dan Allah janjikan bagi orang-orang yang sedekah, hartanya akan bertambah barokah. Jadi Islam tuh kalau kita ikuti dengan sesuai, masya Allah, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.